malam hari ini. Di sini ada Ibu Bupati Musirawas beserta Wakil Bupati juga hadir juga di kesempatan ini juga dari Wali Kota Lubuk Linggau, ada Pak Wakil Wali Kota, juga tadi sore Pak Wali Kotanya hadir karena mau ke Jakarta, pamit. Ada juga tadi menjelang maghrib datang ke rumah Bupati Pawi dari Marindu juga pamit, beliau tidak bisa berhadir di tengah-tengah kita. Dan tokoh masyarakat di sini Kakanda juga dari pemerintahan Kabupaten Musirawas Utara. Ditepuk tangan dulu adinda saya ini, Wakil Bupati. Ini kenangan yang tak terlupakan. Waktu beliau baru masuk 18 tahun, beliau ikut saya kampanye Golkar baru ini. Kosok masuk, baru belajar khutbah, sekali baru belajar ceramah. Alhamdulillah sekarang sudah jadi Bupati Musirawas. Putar, tepuk tangan dulu. Adinda Indaya. Di sini juga banyak para tokoh, khususnya ulama, Kiai Haji. Di sini ada Kakanda Saiful Hadi, ada Ustadz Aspali. Dia bilang, Pak masih kenal, tidak kenal saya bilang. Jadi ada Ustadz dari Bengkulu, rombongan saya juga banyak. Tapi ada yang birokrat handal di sini nggak mungkin saya lupakan, Ridwan Sari. Ada juga Boyong kita dari Legitan. Ayo kerja, ayo. Bisa sebut ini namanya ini. Banyak tokoh yang hadir, juga banyak saudara-saudaraku. Ada yang datang dari Bengkulu, ada dari Solo, ada dari Kelingi, ada dari Palembang, lengkap. Ada juga dari seputar, baik dari Musirawas Utara, banyak yang hadir. Meskipun tidak saya ucapkan satu persatu, namanya tidak mengurangi rasa hormat saya. Di kesempatan ini yang kami tuakan adalah Mamanda Sofian Zarkasi yang hadir di tengah-tengah kita. Mana emang yang ini? Oh, itu paling pojok kita kan. Jadi Mang Yan itu mewakili paling tua ya Mang Yan. Juga di sini hadir mewakili orang tua kami, ada Mamanda Haji Rasid hadir karena istri beliau itu Nikma itu adik umatku paling besar di Masih. Juga di sini ada tokoh seperjuangan dengan saya, termasuk mentor saya, yaitu Kakanda Haji Komik Paresa. Tegak-tegak boleh, masih ngomong kakak. Jadi di kesempatan ini kami haturkan ucapan terima kasih dan penghormatan pada kita semua. Tapi masih sangat kami kalah. Ada Boyong Murtin ya? Tidak Boyong Murtin. Boyong Murtin gagap ke bebalan gue. Tapi bebalan kami tadi cari perut, tidak ya? Ada Boyong Isun, ada siang dari petang tadi. Jadi saudara-saudaraku, sekali lagi saya ulangi, meskipun tidak sempat saya sebutkan persatu-persatu, kalau saya sebutkan satu persatu, nanti nggak selesai saya nanti sebutkan. Ada Kak Som, ada Boyong Som nggak? Lengkap. Yang penting ada Rodi Wijaya, lebih dulu aku boleh tangan. Insya Allah jadi dulu. Ada pelet makan itu nggak konaan, santri kalau ada pelet.
Bapak, Ibu, hadirin yang kami hormati, marilah kita terus tak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan terus bersyukur, maka di pertemuan malam hari ini kita mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ista'asana rabbukum la in sakartum la azidannakum fi adzab. Ini Bu Lili. Jadi beliau sehat-sehat saja. Ya, beliau walaupun ikut saya silakan duduk Bu. Ya. Tapi selama saya ditahan, ternyata istri saya punya mata pencarian banyak lakarnya. Alhamdulillah. Jadi saya selama 5 tahun itu hidup di bawah ketiak istri. Tapi punya kita juga kok. Bapak, Ibu, saudaraku yang saya cintai, tolong sampaikan nanti kalau ada saudara-saudara kita ngomong, "Woi, ngapa tidak ngundang, ngapa tidak?" Ini memang dadakan. Acara ini intinya adalah supaya nggak usah nyusul-nyusul ke Jakarta, biar saya datang ke sini dan bisa. Jadi Kiai Haji kita ya Saiful Hadi ini pernah datang, tidak ketemu, tapi oleh-olehnya sampai ke kamar saya. Beliau sampai Bandung, sampai Sukamiskin, tapi tidak ketemu saya, oleh-olehnya sampai. Karena apa? Karena orang Bandung, ya aman gitu, dia hafal medannya Bandung gitu. Makasih Pak Kiai. Bapak, Ibu, hadirin yang kami hormati, dan terakhir saya mengaturkan permohonan maaf sekali lagi karena saya telah membuat kecewa. Bapak yang betul-betul menaruhkan harapan pada saya dan saya telah merusak harapan tersebut. Tapi dengan penjelasan tadi insya Allah Bapak dapat mengerti bahwa di dalam hukum yang dihadapi oleh para seorang politisi itu bukan persoalan benar dan salah, tapi persoalan kalah dan menang. Jadi ketika saya ditahan dan saya dihukum bukan karena saya salah, tapi saya kalah. Dan karena saya kalah, saya akan terus melawan. Ada saat yang nanti saya akan menang untuk itu. Demikian kami akhiri dan kami sampaikan ini sekali lagi kepada Allah kami mohon ampun. Dan mohon nanti kalau ada media, tolong jangan dispekulasi, dipreset-presetkan. Nanti saya siap kalau diundang untuk jadi penceramah bulan puasa, safari Ramadan. Tapi dengan syarat harus didampingi oleh Kiai Haji Imam Asmali. Dan juga didampingi sama Ustadz kembar ini, sahabat saya. Saya kemudian ingin tanya teman-teman, apa ibadah yang saya dapat di sana? Jadi saya di sana mengikuti jamaah. Perbaikilah diri saya dan keluarga saya. Semoga dengan kejadian ini tentunya tidak menurunkan saya untuk berjuang untuk kemaslahatan masyarakat Republik Indonesia. Saya sudah pernah 5 kali bertarung dan selalu menang. 2 kali bertarung menjadi anggota DPR RI, duduk di Senayan, saya menang. 3 kali pilkada saya bertarung, saya menang, saya tidak pernah kalah. Jadi dengan pengalaman yang demikian, saya telah mempatok, menyiapkan diri saya dan saya wakafkan diri saya untuk kemajuan bangsa Indonesia. Kalau hari ini saya baru dibebaskan, baru saja teman saya kemarin yang sudah 24 tahun dulunya juga di penjara, akhirnya sekarang menjadi Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. Itu juga orang yang sama yang mengalami proses penzoliman di negaranya. Insyaallah, saudara-saudara, jadi tidak usah khawatir untuk adik-adik saya, junior-junior saya tidak mungkin mau jadi bupati atau jadi wali kota.
Karena kenapa? Karena sudah pernah. Dan saya juga tidak mungkin jadi gubernur karena sudah pernah. Ya. Dan saya juga nggak perlu jadi DPR dan saya sudah pernah. Tolong dukung saya untuk naik lagi pangkatnya nanti. Namanya politik itu, kalau orang sudah menyiapkan dirinya sebagai politisi, maka tidak akan pernah dia berhenti untuk berjuang demi kepentingan masyarakatnya. Dan dalam politik ada istilah mati berkali-kali, hidup berkali-kali. Jadi tidak ada. Jadi Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati, ini yang saya ingin sampaikan. Jadi kalau ingin mendengar keluh kesah saya, kalau misalnya nanya, gimana selama hidup di dalam itu, saya sehat-sehat saja dan banyak tambah ilmu saya. Dan kemudian saya menyampaikan juga bahwa saya memang sengaja tidak mau ditemui, takut nantinya menjadi spekulasi politik. Ya, ketika mendukung Bu Suwarti sama misalnya Bu Ratna untuk jadi bupati, saya cukup pakai remote control saja, tidak perlu saya turun. Ya Kak Sum ya? Jadi kalau saya turun nantinya malah kelebihan, bukan menang. Habis-habis rata nanti, kan tidak enak sama Reza. Reza ini sahabat saya dari kecil dulu kan. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya hormati, inilah yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kalimat-kalimat saya yang kurang berkenan, ini sekedar oleh-oleh. Jadi dalam politik, karena saya ini pernah menduduki jabatan politik dalam 5 kali pertarungan resmi. Ya Pak Bastari ya, Pak Bastari juga kan petarung juga. Ya petarung juga, tapi batas murah taraga kira-kira. Batas mau kali ini kira-kira. Nah, jadi saya ingin menyampaikan bahwa saya akan terus melanjutkan karir politik, tapi tidak usah dicuriga untuk jadi apa-apa. Dan saya juga akan menjabat atau tidak menjabat sama saja bagi saya. Yang penting saya terus bisa berbuat untuk orang banyak, karena ingin berbuat kepada orang banyak dan demi kemaslahatan orang banyak hanya dengan jalan politik yang bisa dilakukan. Oleh karena itu, kepada saudaraku, saya sengaja pulang. Mungkin insya Allah kalau Tuhan memberikan, saya nanti mau tahun baru di Danau, karena Danau udah masuk wilayah Bengkulu, dan saya ada kontak minta supaya tadi Yono kontak ke Gubernur Bengkulu bahwa kalau dia ingin menyambut saya bikin aja acara seperti malam ini, tapi di rumah di Brida di Bengkulu bulan Januari nanti. Jadi Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tidak ada gunanya memelihara dendam, akan membuat diri kita menjadi sakit. Dan yang paling penting adalah bahwa berbuat baik dan berguna bagi orang lain itu adalah filosofi hidup saya. Tidak ada gunanya hidup di dunia ini kalau kita tidak bisa bermanfaat untuk orang lain. Sepanjang kita bisa bermanfaat untuk orang lain, kita akan serahkan jiwa dan tenaga kita untuk membantu demikian itu. Inilah pilihan politik yang selalu kita lakukan. Bapak, Ibu-ibu hadirin yang kami hormati, mungkin saya datang di sini kan kepingin juga lihat istri saya. Istri saya ini terseret saya diberi THR. Saya tidak tahu. Saya tidak pernah melihat. Dan saya juga tidak pernah nyuruh dan juga tidak minta. Istri saya diberi THR 1 miliar oleh orang yang sudah kenal dengan nama istri saya sejak dari kecil. Karena yang memberi itu juga anak kontraktor di Bengkulu yang sama juga dengan mertua saya, dulunya kontraktor yang dia sudah saling kenal. Nah, ini ternyata ini yang dijadikan jebakan. Jadi ketika istri saya menerima tidak lebih dari 30 menit, istri saya langsung digerbang.
Istri saya langsung di gerbang. Begitu saya lagi mimpin rapat, pada waktu itu saya mimpin rapat dengan Bupati Bengkulu Utara di pemerintahan Provinsi Bengkulu. Saya sampaikan, ada yang bisik saya, Yono bisik saya, Pak, Ibu, dia di KPK. Saya langsung mengatakan, kita susul di mana? Cari informasi. Saya tinggalkan rapat, saya minta diwakilkan pada itu rapatnya. Saya mau nyusul Ibu di Polda Bengkulu. Di situ saya langsung diminta suruh datang ikut ke Jakarta. Sampai di Jakarta, ternyata saya diberikan sebuah kesaksian palsu yang merupakan rekayasa KPK. Ini saya jelaskan semua di sini. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena hasil eksaminasi saya menjelaskan bahwa betul bukti-bukti yang untuk menjadikan saya tersangka itu adalah bukti-bukti palsu yang rekayasa dari para penyidik. Mereka mengatakan, Riko itu mengatakan, yang pertama Riko mengatakan pernah memberikan uang kepada saya, memberikan kepada ibu, dia melalui saya, kemudian saya memerintahkan supaya diberikan pada ibu. Padahal tidak ada, saya ketemu. Inilah akhirnya apa? Dibuatlah rekonstruksi. Saya panggil semua staf saya, kapan saya bertemu? Akhirnya ini batal, rekonstruksi ini nggak dipakai jadi alat bukti untuk di persidangan karena menunjukkan bahwa saya tidak bersalah. Kemudian kepala dinas PU saya disuruh bohong, mengatakan bahwa saya minta fee 10%. Karena itu ternyata fitnah, dia disuruh penyidik untuk menyampaikan demikian. Luar biasa dasar penzolimannya waktu itu. Nah dengan demikian kita minta penyidiknya dihadirkan di pengadilan. Itu tidak dilakukan oleh KPK. Jadi bagi saya untuk menyampaikan hal seperti ini, karena ini sudah saya lakukan eksaminasi melalui 7 guru besar ahli hukum pidana, membuktikan bahwa secara klinis dan objektif saya tidak bersalah. Tapi karena kepentingan politik, saya disalahkan. Jadi akhirnya saya termenung waktu itu dikatakan 2 alat bukti ini sebenarnya batal demi hukum. Tapi saya ditahan. Ketika saya disampaikan oleh penyidik, Bapak ditahan, saya tidak ada nangis apa sedih enggak. Saya senyum saja. Karena saya ingat betul bahwa Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Ini betul jelas. Kalau Allah ingin mengangkatkan derajat kita dan ingin menjatuhkan kita dengan sekejap saja. Dan ditambah lagi apa? Dalam At-Taqabun ayat 11, ma'asoba musibatin illa biiznillah. Tak ada musibah itu tanpa seizinku, kata Allah. 2 ayat ini membuat saya terduduk. Saya bilang, oke, saya siap ditahan. Tahan bisa. Berarti ini adalah kehendak Allah. Saya yakin karena ada dalam surat Al-Baqarah di ayat terakhir 286, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Disebutkan Allah tidak akan menguji seseorang itu di luar kemampuannya. Dan saya yakin itu, saya siap ditahan. Dan mulailah saya ditahan. Ketika saya ditahan, 20 hari saya ditahan, tidak diperiksa apa-apa, dikasih makan, tidak diboleh ditemui. Itu cara kerjanya. Tidak diperiksa apa-apa. Dia lagi cari-cari, gerbak sana, gerbak sini, gerbak sana, bikin berita saya seolah-olah punya mobil sport, Ferrari, Lamborghini, dan semua. Nggak tahu mobil itu. Pas saya lihat, anak saya sempat tanya, Paki punya mobil ini kok? Anak saya kan laki-laki, kok saya nggak tahu. Nggak tahu terakhir dilihat itu punya kasus Wawan, adiknya Bu Atut Banten, Gubernur Banten. Mobilnya mobil orang, tapi beritanya berita saya. Itu cara pembusukan, namanya karakter assassination. Ini yang saya alami. Tapi apakah saya menangis selama saya ditahan? 5 tahun 4 bulan? Enggak. Saya yakin ini adalah bagian dari perjuangan. Kalau saya berjuang, bagaimana saya mensejahterakan rakyat, bagaimana saya berjuang untuk rakyat,
ketika menghadapi ini adalah bagian dari sebuah perjuangan, tidak perlu cengeng. Jadi menyikapinya, saya harus menyikapi dengan saya beribadah. Lakukan adalah ketika saya mengawinkan anak, menikahkan anak di Provinsi Bengkulu. Mereka menunggu betul saya akan memungut untuk menjalankan pernikahan itu, memungut bantuan-bantuan dari para pejabat-pejabat. Tapi saya langsung melapor kepada KPK. KPK minta tolong saya didampingi karena seluruh pejabat saya pada waktu itu kita sudah teken semua dengan KPK untuk ingin melaksanakan pemerintahan yang bersih tanpa korupsi. Akhirnya KPK datang. Saya informasikan pada waktu itu, tolong kalau ada teman-teman yang dari Musirawas atau dari Linggau yang belum tahu sampaikan. Nanti kalau kondangan jangan banyak-banyak amplopnya, isi amplopnya. Nanti kan bahaya, membahayakan kita semua. Yang saya ingatkan, ini ada saksi mata sekarang ini, Pak Edi Rusman. Saya bilang, Pak Edi jangan banyak-banyak kalau gitu. Asal kau nak nolong bapak lagi, bapak tentu buang. Iya Pak, siapa? Jadi saya bilang, kenapa? Karena waktu itu dijelaskan di bawah 1 juta itu masih dimaklumin. Kalau di atas 1 juta sudah selesai pernikahan, mereka sudah siap untuk menjebak saya. Selamat saya, karena saya sudah mengingatkan demikian. Jebakan kedua lolos, tapi jebakan ketiga kan saya tidak jadi tahun ini. Saya masih mau meneruskan bupati dulu 2 periode, habis itu baru saya mencalon gubernur. Akhirnya lanjut saya mencalon gubernur di Bengkulu. Ini yang akan saya lakukan pertama. Saya keliling mulai dari ujung perbatasan Lampung, Kaur, terus sampai ke Moko-Moko perbatasan Sumatera Barat, terus dari Lembak, mulai dari Talang Batu masuk ke Tanjung Sanai, terus sampai ke kota Bengkulu. Mereka mendukung saya sampai ke Lebong dan sebagainya, mendukung saya untuk melakukan pemberantasan korupsi di Bengkulu. Itu saya lakukan. Saya undanglah pada waktu itu Prof. Mahfud MD sebagai inisiator untuk melakukan pemerintahan yang bersih, good and clean governance. Itu dilakukan. Saya undang Pak Agus Raharjo, waktu itu Ketua KPK, bersama timnya datang mendukung. Saya undang juga, karena di sana juga banyak narkoba. Saya undang juga Bapak Buas, Budi Waseso, Kepala BNN pada waktu itu datang untuk kita berkomitmen membangun Bengkulu. Tangan media mendukung, rakyat mendukung. Akhirnya semua proyek yang ada di Provinsi Bengkulu saya buat lakukan itu dengan cara transparan. Di pinggir di pantai panjang dengan terbuka kita bikin semua anggaran pemerintah Provinsi Bengkulu itu secara transparan, tidak ada yang kita sembunyikan satupun. Itu menunjukkan bahwa komitmen kita. Namun di belakang itu ternyata banyak orang yang baru selesai dan akan menginginkan korupsi itu terus berlanjut. Ini yang perlu kita hadapi. Dibuatlah jebakan pertama. Mereka melakukan jebakan pertama. Jebakan pertama adalah ketika saya jadi gubernur Bengkulu, menjabat tahun pertama, pada lebaran pertama, kepala dinas, para pimpinan SKPD dan pimpinan lembaga waktu itu sudah antri mau membawa bantuan untuk lebaran. Saya perintahkan, ini ada saksi hidup, Yono, mungkin masih ada hidup. Mana Pak Kabit? Masih ada Pak Kabit. Waktu itu beliau jadi sespri. Saya perintahkan sama jajarannya, kalau ada pejabat yang mau ketemu saya, periksa badannya, jangan sampai ada membawa uang atau membawa barang-barang harga. Itu yang saya lakukan. Selamat di tahap pertama ini, alhamdulillah. Masuk lagi tahap kedua, ujian. Ternyata mereka udah siap, udah mau merangkap saya pada waktu itu, menjebak. Apabila saya melakukan itu saya terima, mereka langsung, buktinya apa?
Buktinya ketika saya selesai Lebaran, Pak Sekdanya ngomong sama saya, Pak, Bapak hampir saja mereka sudah siap untuk menjebak Bapak. Pejabat menduduki jabatan harus berupaya dengan memberikan uang. Itu saya lakukan. Tapi kenapa saya ditahan? Kenapa? Ternyata gerakan kita untuk melakukan mengkampanyekan anti korupsi itu hanya disukai oleh rakyat. Rakyat suka Pak Misbahul, rakyat suka pemberantasan korupsi itu, rakyat suka. Tapi oknum-oknum aparat penegak hukum kita dan birokrasi kita tidak suka, karena mereka masih mau korupsi. Mereka terganggu. Jadi pada waktu itu, pada tahun 2010, saya didatangi oleh mantan Kapolres Musirawas yang pertama sekali yang menduduki kantor di Musirawas Muara Beliti. Itu R. Sunarto. Beliau pada waktu itu jadi Direktur Reskrim Polda Bengkulu. Datang khusus menemui saya di rumah dinas di Pendopoan Kabupaten Musirawas, menyampaikan bahwa Pak Ridwan, jangan Bapak jadi gubernur di Bengkulu, urungkan niat Bapak tahun 2010. Karena kenapa? Karena korupsinya luar biasa. Bapak jangan. Saya tahu, karena saya mendampingi Bapak waktu Bapak jadi bupati pertama kali tahun 2005. Bagaimana Bapak menjadi bupati? Bapak jadikan semua orang untuk masuk PNS, tapi tidak 1 rupiah pun Bapak pungut dari ribuan orang yang masuk PNS itu. Bapak naikkan dan jabatan-jabatan mereka sesuai dengan kemampuan mereka, tidak 1 rupiah pun Bapak minta agar mereka menyetor kepada Bapak. Ini apa yang disampaikan oleh Pak R. Sunarto. Beliau masih hidup, bintang 1 kemarin waktu di Band. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta tulus-tulus untuk serahkan padamu, ini tiada